Untuk mengenali materi ribosom ini harus didahulukan dengan pengertian beserta ukuran ribosom itu sendiri. Untuk pengertiannya, ribosom merupakan struktur atau kelompok multimolekular yang berperan sebagai pabrik penghasil protein dan partikel nukleoprotein yang tersusun oleh ribonukleat ribosom atau rRNA. Dan untuk bentuknya, ribosom sendiri ada dua bentuk, yaitu bentuk bulat atau lonjong dan memiliki diameter 15-25 nanometer. Kemudian untuk macam-macam bentuknya juga ada dua, yaitu ada ribosom bebas dalam matriks sitoplasma dan terdapat menempel pada dinding atau membran gelembung gelombang, terutama retikulum endoplasma. Ribosom ini juga berfungsi untuk mengadakan sintesis protein yang akan digunakan sendiri oleh sel yang nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan sel dan pembelahan sel. Ribosom ini juga bila terikat yang menempel pada retikulum endoplasma berfungsi untuk mengadakan sintesis protein yang akan dikeluarkan dari sel melalui organel yang mempunyai fungsi sekresi. Selanjutnya akan kita bahas mengenai ciri-ciri dari ribosom. Apa sih ciri-ciri dari ribosom itu? Ribosom merupakan salah satu organel kecil, padat, dan tidak bermembran yang ditemukan pada semua sel. Diameter ribosom sekitar 17-20 mikrometer. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat pada sel eukariot dan prokariot dan berjumlah sampai 1000 buah. Sifat dari ribosom. Ribosom merupakan partikel padat yang tidak dibatasi membran. Ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Ribosom merupakan partikel yang tampak kappa atau padat ini terdiri dari ribonukleot protein melekat atau tidak pada permukaan eksternal dari membran RE. Ribosom terdiri dari dua unit yang dihasilkan di dalam nukleus. Ribosom meninggalkan inti sebagai unit terpisah melalui pori inti. Ribosom utuh dibentuk di dalam sitoplasma. Penyatuan ribosom di sitoplasma adalah untuk mencegah terjadinya sintesis protein di dalam inti. Masuk ke penjelasan berikutnya mengenai letak ribosom. Apakah kalian tahu di manakah letak ribosom berada? Letak ribosom ada yang bebas, ada yang juga yang menempel di retikulum endoplasma besar. Ribosom akan terikat dengan RE besar ketika ribosom akan mensintesis protein. Ribosom kadang disebut organel dan sedikit dibatasi penyebutannya karena sifatnya yang partikulat dan terkadang digambarkan sebagai membran sel bebas. Selanjutnya yaitu mengenai struktur dan fungsi ribosom. Ribosom terletak menyebar hampir di seluruh bagian sitosol, menempel pada retikulum endoplasma dan sebagian menempel pada membran nukleus. Ribosom terdiri dari asam ribonukleat atau RNA dan protein. Ribosom tersusun dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit ribosom dinyatakan dengan satuan S atau Schaeffer yang merupakan nama penemunya. Satuan ini menunjukkan kecepatan pengendapan saat subunit tersebut disentrifugasi. Pada eukariotik, subunit tersebut dibuat di nukleus dengan bahan-bahan protein yang diimport dari sitoplasma. Subunit ribosom yang dihasilkan kemudian diekspor melalui pori-pori nukleus ke sitoplasma.
Di sitoplasma, subunit besar dan subunit kecil bersama mRNA bergabung membentuk ribosom fungsional. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa ribosom memiliki dua buah subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil, di mana pada subunit besar, ribosom prokariotik mengandung dua molekul rRNA, masing-masing memiliki koefisien sedimentasi sebesar 23S dan 5S. Subunit besar ini mengandung 31-34 jenis protein. Pada eukariotik memiliki sedimentasi 60 safe word serta 45-49 jenis protein. Sedangkan pada subunit kecil, prokariotik hanya mengandung sebuah rRNA dengan koefisien sedimentasi 16 safe word dan 21 jenis protein. Pada eukariotik hanya memiliki satu buah rRNA dengan koefisien sedimentasi sebesar 18 safe word dan 33 buah protein. Apa sih fungsi dari ribosom? Ribosom berperan dalam sintesis protein, yaitu memfasilitasi perpasangan spesifik antikodon tRNA dengan kodon mRNA dalam menyusun urutan asam amino menjadi peptida. Struktur ribosom merefleksikan fungsinya untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA pembawa asam amino. Suatu ribosom memiliki satu tempat pengikatan mRNA yang terdapat pada subunit kecil dan 3 tempat pengikatan tRNA dikenal dengan tempat E atau exit, P peptidil, dan A aminosil yang terdapat pada subunit besar. Tempat E merupakan tempat keluar tRNA yang tidak bermuatan. Tempat P merupakan tempat pengikatan tRNA peptidil, biasanya pengikat tRNA yang melekat pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Tempat A merupakan tempat pengikatan tRNA aminosil, biasanya mengikat tRNA yang membawa asam amino berikutnya yang akan ditambah pada rantai polipeptida. Sintesis protein. Sel-sel di dalam tubuh manusia secara independen mengatur jalannya metabolisme internal. Metabolisme dapat berarti melakukan regenerasi pada bagian-bagian sel yang rusak dengan membentuk protein. Dalam ilmu biologi, diketahui bahwa proses sintesis atau pembentukan protein dimulai dari tahapan transkripsi atau translasi. Transkripsi merupakan suatu proses penyalinan kode genetik DNA yang merupakan blueprint kehidupan, yang salinannya disebut mRNA atau messenger RNA atau RNA duta. mRNA akan melakukan proses penerjemahan menjadi protein struktural dan fungsional, yang kemudian akan menjadi bahan penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Dalam sel terdapat satu inti sel yang disebut nukleus. Nukleus mengandung suatu genom yang terangkai dalam suatu kromosom organisme. Setiap kromosom memiliki untaian panjang DNA yang dikemas bersama protein yang disebut histon. Di dalam untaian panjang rantai DNA terdapat bagian yang disebut gen. Gen merupakan suatu urutan DNA spesifik yang memiliki instruksi terhadap pembuatan protein. Saat dimulainya proses transkripsi, DNA yang mengandung gen akan teruntai dan diawali dengan menempelnya RNA polimerase yang berperan sebagai mesin penyalin. RNA polimerase akan bergerak sepanjang untaian DNA sekaligus menyalin informasi genetik dengan cara menambah gugus basa nitrogen bebas yang berada di nukleus. Penambahan basa nitrogen saat transkripsi
berlangsung menyesuaikan dengan urutan komplemen DNA, yaitu basa A berpasangan dengan U dan basa G berpasangan dengan C. Hasil proses transkripsi akan membentuk rantai tinggal mRNA. mRNA kemudian akan mengalami proses penggabungan dan penghilangan bagian-bagian yang tidak diperlukan. mRNA kemudian akan bergerak keluar dari nukleus dan akan melanjutkan ke proses berikutnya. Selanjutnya, mesin pembuatan protein ribosom RNA atau rRNA secara otomatis akan menempel pada mRNA untuk melalui proses translasi. Transfer RNA atau tRNA. Struktur RNA lain berupa transfer RNA atau tRNA bertanggung jawab membawa asam amino dalam proses translasi pembentukan protein. Terdapat 20 jenis asam amino yang mampu dibawa tRNA berdasarkan urut-urutan kode atau antikodon yang dimilikinya. tRNA akan membawa masing-masing antikodon ke dalam ribosom sesuai urutan komplemen triplen kodon yang dimiliki oleh mRNA. Selama proses berlangsung, asam amino akan bergabung satu persatu menjadi satu kesatuan dan berkembang menjadi rantai panjang yang disebut polipeptida. Kemudian polipeptida akan melipat dan membentuk 3D yang disebut dengan protein.